Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulida. Saya peserta PPG Guru Tertentu Piloting Tahap 3 akan melaksanakan aksi nyata presentasi model 1 dengan fokus materi OBD atau Understanding by Design kepada rekan sejawat saya di sekolah. Berikut pelaksanaannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, rekan sejawat saya ulur hari ini yang telah hadir di sini untuk menyaksikan presentasi ulun pada hari ini. Di sini ulun akan menyampaikan tentang aksi nyata model 1 PPG Piloting 3 itu tentang OBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Di sini kenalkan, saya Maulida, guru SDN Kelampaian 1, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Mata pelajaran yang akan ulun buat yaitu IPAS kelas 4 fase B semester 1. Nah, sebelum ke rencana pembelajaran, yuk kita pahami terlebih dulu apa itu OBD. Pengembangan kurikulum menggunakan rangka OBD atau Understanding by Design. Understanding by Design ini dikembangkan oleh Grant Kim dan J. Steke 2006 dalam bukunya yang berjudul Understanding by Design Expanded Second Edition. Kerangka OBD ini merupakan model pengembangan kurikulum namun berangkat dari hasil belajar. Capaian yang diharapkan menjadi tolak ukur dalam pengembangannya. Understanding by Design ini adalah sebuah desain untuk sebuah pemahaman. Nah, pemahaman dalam hal ini diartikan secara mendalam, di mana siswa tidak hanya mengetahui sebuah topik dan pembahasannya, tetapi segala hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu prinsip OBD atau Understanding by Design. Nah, pada pendekatan OBD ini kan merupakan sebuah kerangka kerja dalam perencanaan pembelajaran yang dimulai dengan menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Fokus utama OBD adalah memastikan bahwa pembelajaran berpusat pada pemahaman mendalam siswa terhadap materi, bukan hanya sekedar menghafal. Nah, setelah saya sampaikan apa itu prinsip Understanding by Design ini, apakah Bapak Ibu semua ada yang ada yang mau ditanyakan atau ada saran yang mau disampaikan? Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya ingin bertanya, yang UBD ini apakah sama dengan model pembelajaran, Bu? Ya, karena di sini tadi pembelajaran berpusat pada pemahaman mendalam siswa, ya. Kalau sama, nah, kalau tidak sama juga tolong menjelaskan. Apakah sama dengan model? Iya. Oh ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pertanyaan Ibu Laila tadi. Pertanyaannya, apakah pendekatan OBD ini sama dengan model pembelajaran? Ya, menurut saya pendekatan OBD ini dengan model tadi, menurut saya tidak sama, karena pendekatan ini merupakan cara kita sebagai guru untuk mengukur sejauh mana anak-anak tadi mampu nanti akan mencapai pemahaman mereka sendiri terhadap materi tersebut. Artinya kita mengatur pembelajaran kita seperti ini. Nah, di sisi akhirnya nanti siswa tersebut kita lakukan pendekatan ini dengan rancangan kita sendiri. Jadi menurut saya seperti itu. Menurut Bagian Max Design yang tepat untuk pendekatan Understanding by Design ini adalah Backwards Design.
Nah, apa yang dimaksud dengan backward design? Backward design ini adalah metode merancang kurikulum pendidikan dengan menetapkan tujuan sebelum memilih metode pembelajaran dan bentuk penilaian. Kerangka berpikir yang dimulai dari akhir dengan menentukan ide besar dari materi pembelajaran. Menurut Wijandi dan Max Tenke ini, sebaiknya langkah tersebut dibalik, yaitu backwards design. Kenapa? Agar kita menyusun kegiatan yang lebih terarah tujuannya. Nah, dengan menentukan asesmen terlebih dahulu, maka kita akan tahu kemana arah tujuan pembelajaran kita. Asesmen ini didesain dengan merujuk kepada tujuan. Dalam hal ini adalah kompetensi yang ada di standar diksi. Nah, sekarang ini adalah langkah-langkah dalam merancang kegiatan pembelajaran dengan OBD atau Understanding by Design tadi. Yang pertama, identifikasi hasil pembelajaran atau desired result. Yang kedua, menetapkan bukti dan asesmen atau assessment evidence. Yang ketiga adalah merancang kegiatan pembelajaran atau learning plan. Identifikasi hasil pembelajaran ini, kita akan menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Nah, apa yang ingin dicapai siswa setelah pembelajaran? Identifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap yang diharapkan. Apa yang harus mereka ketahui dapat dilakukan dan diyakini oleh siswa. Menetapkan bukti dan asesmen. Nah, di sini bagaimana cara kita mengetahui apakah siswa telah mencapai tujuan pembelajaran? Desain penilaian yang sesuai, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Dalam merancang kegiatan pembelajaran, nah di sini kegiatan apa yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran? Di sini kita bisa memilih strategi pembelajaran yang bervariasi, misalnya diskusi kelompok, permainan, eksperimen, proyek. Gunakanlah sebagai sumber belajar kita dengan contohnya misalnya buku teks, gambar, benda nyata, atau video-video yang lain. Ide apa yang Bapak Ibu Guru dapatkan setelah belajar dari konten ini? Nah, yang pertama, kita dapat merencanakan pembelajaran yang berbasis tujuan. Selanjutnya, sebelum pembelajaran, saya menerapkan asesmen awal. Saya mengetahui tujuan pembelajaran dan asesmen yang saya gunakan sebagai dasar untuk merancang kegiatan pembelajaran. Saya merencanakan pembelajaran selanjutnya berdasarkan hasil asesmen formatif untuk memaksimalkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Ulun akan melaksanakan ice breaking dulu ya. Sekarang Bapak Ibu silakan berdiri dulu. Silakan berdiri dulu supaya kita semangat menyaksikan presentasi saya pada hari ini. Nah, di sini saya akan memberikan ice breaking tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti pada saat saya bilang tepuk 1, Bapak Ibu semuanya tepuk 1. Ya, kalau jadi saya tepuk 2, kiri sekali, kanan sekali. 1, 1. Jadinya 2. Kiri dan kanan. Kalau ulun bilang 3, berarti kiri, kanan, atas. Ya. Kalau ulun bilang 4, kiri 2 kali, kanan 2 kali. Terus, kalau ulun bilang 5, kiri 2 kali, kanan 2 kali, 1 kali ke atas. Bisa kita coba semuanya Ibu-Ibu? Boleh. Oh ya. Sekarang Gua jawab. Oke. Ada jatuh. Oke. Kita mulai ya. Tepuk 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4,
Terima kasih ibu kakak semuanya. Panas. Karena tadi di situ explaining-nya kayak ada perkalian ya. Sekarang 2 kali tepuk 5, otomatis kita tepuk 5-nya tadi ada beberapa kali kita laksanakan. Jadinya 2 kali 5 10 kali. Nah, selanjutnya ini adalah tentang rancangan pembelajaran. Dengan menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran IPAS kelas 4. Rancangan pembelajaran berbasis prinsip OBD ini yang pertama tadi adalah menentukan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran IPAS kelas 4. Jadi nantinya saya akan mengambil mata pelajaran IPAS di kelas 4. Terus yang kedua adalah merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan asesmen awal. Nah, biasanya di sini kan kalau kita merancang kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan tujuan yang kita buat. Dan biasanya pada saat kita melaksanakan tujuan pembelajaran ini, kita biasanya selalu melaksanakan ada kegiatan asesmen awal, bagaimana untuk mengukur kemampuan siswa di awal pembelajaran. Yang selanjutnya adalah menentukan asesmen formatif dalam pembelajaran. Nah, ini adalah tadi rancangan pembelajaran berbasis prinsip OBD. Dalam merancang pembelajaran tersebut, kita menentukan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Ini sudah biasa aja ya Ibu, bagaimana cara kita menentukan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Capaian pembelajaran di sini adalah peserta didik memahami bentuk dan fungsi panca indera, siklus hidup makhluk hidup, dan upaya pelestariannya. Masalah yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam seperti upaya mengintegrasi perubahan iklim, proses perubahan wujud zat dan perubahan bentuk energi, sumber dan bentuk energi, serta proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita melakukan capaian pembelajaran ini, kita tentukan tujuan pembelajaran dari CP tersebut. Di sini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menjelaskan fenomena perubahan bentuk energi yang ada di sekitarnya. Jadi kita membuat tujuan pembelajaran ini berdasarkan dari capaian pembelajaran. Yang kedua adalah peserta didik menggunakan pemahamannya tentang perubahan bentuk energi untuk mendeskripsikan bagaimana manfaat perubahan energi tersebut terhadap dirinya di lingkungan sekitarnya. Merancang asesmen awal pembelajaran untuk melihat kemampuan awal siswa. Seperti yang Ulun jelaskan tadi, bahwa dalam merancang asesmen awal pembelajaran itu tujuannya adalah untuk melihat kemampuan awal siswa. Asesmen yang digunakan adalah non-formative essay. Di sini ada instruksinya bagaimana kita meminta siswa untuk menyebutkan bentuk daun yang sudah pernah dilihat dan diketahui. Kemudian tunjukkan gambar daun adalah dapur dari tumbuhan sebagai sumber energi. Di sini juga ada soal-soalnya. Ada 5 soal yang dibuat. Nah, ini adalah nanti pada saat ini namakan mode ya, merancang kegiatan pembelajarannya. Di kelas 4 ada waktu 70 menit nanti yang akan dipresentasikan. Nah, di pendahuluan ini ada waktu 10 menit guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi sebagaimana biasa kita dalam melaksanakan kegiatan awal, kita yang pertama adalah menyampaikan tujuan pembelajaran yang kita buat. Kemudian kita bisa memulai dengan bernyanyi lagu Aku Anak Sehat. Terus guru mengadakan tes kemampuan awal melalui pertanyaan singkat. Misalnya kalau misalnya materinya tadi energi, berarti guru tersebut akan menanyakan tentang energi-energi tadi. Nah, ini pertanyaannya.
Jadi pada saat asesmen awal tadi, guru tadi bisa menanyakan bagaimana apa yang kalian ketahui tentang energi. Nah, dapatkah kalian memberi contoh bagaimana kalian menggunakan energi itu setiap hari? Misalnya tadi contohnya apa? Nah, mengapa kita menggunakan energi dalam kehidupan sehari-hari? Dari mana saja kita mendapatkan energi dalam kehidupan sehari-hari? Dapatkah kalian menyebutkan beberapa sumber energi yang kalian tahu? Mengapa energi itu penting? Kita menghemat energi itu penting. Kenapa? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi di rumah ataupun di sekolah? Dan mengapa kita perlu mengenal dan mempelajari bentuk-bentuk energi yang ada di sekitar kita? Nah, mungkin seperti itu nanti asesmen awal yang dilakukan guru pada saat melaksanakan sebelum melaksanakan kegiatan inti. Terus di sini kegiatan intinya ada waktu durasi 50 menit. Di situ ada aktivitas literasi. Nah, jadi guru sebelum kita lanjut kegiatan pembelajaran selanjutnya, biasanya kita melaksanakan peningkatan literasi anak, yaitu dengan membaca narasi topik B pada buku siswa. Jadi kita bisa mengajak siswa untuk literasi misalnya berapa menit, 5 menit kah dari waktu yang ditentukan 50 menit ini bisa kita gunakan dari 5 menit sampai 10 menit untuk meningkatkan kegiatan literasi kita. Terus kita bisa menanyakan kepada siswa apa yang kalian lakukan jika lapar. Jadi mungkin kita tanyakan kepada siswa, apa yang kalian lakukan jika lapar? Lalu kita tunjuk mungkin nanti siapa yang akan menjawab. Mungkin jawabannya nanti adalah dengan cara makan. Terus aktivitas kelompok. Di sini guru mengarahkan peserta didik untuk kegiatan menggambar sesuai instruksi pada buku siswa. Dan juga satu kotak menjelaskan satu tahap berisi gambar dan keterangan. Jadi nanti pada masing-masing kelompok ini ada tugas yang akan diberikan guru kepada kelompok masing-masing. Terus penutup, di sini ada durasi waktu 10 menit. Guru melakukan refleksi singkat bersama siswa tentang pembelajaran hari ini. Jadi guru bersama siswa bisa melaksanakan kegiatan refleksi atau mengulang pembelajaran kita yang kita laksanakan dari awal kegiatan sampai kegiatan inti tadi. Terus, guru memberikan umpan balik dan memuji usaha siswa. Jadi misalnya ada siswa yang bisa menjawab pertanyaan dari kita sebagai guru bisa memberikan suatu ucapan kepada mereka dengan kata misalnya apa, wah hebat kamu apa dan sebagainya seperti itu. Ini adalah prinsip-prinsip penting dalam merancang kegiatan pembelajaran dengan OBD. Nah, yang pertama tadi adalah berpusat pada siswa. Dalam kegiatan ini, pembelajaran dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan gaya belajar siswa. Karena kan gaya belajar siswa itu tidak sama. Ada yang seperti ini, anak kita ada yang seperti itu. Jadi kita rancang sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan peserta didik kita sendiri. Terus relevan. Maksudnya relevan di sini adalah materi yang diajarkan memiliki kaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Karena tadi di sini adalah misalnya materinya tentang energi, mungkin kita bisa menanyakan kepada siswa tadi ya Allah dengan apa sih manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari atau bagaimana cara kita menghemat energi, itu bisa kita tanyakan di situ. Terus selanjutnya adalah aktif. Nah, di sini siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna itu seperti apa? Pembelajaran bermakna itu adalah pembelajaran yang membantu siswa membangun pemahaman yang mendalam. Terus berdiferensiasi. Nah, di sini kegiatan pembelajaran yang mengakomodasi perbedaan kemampuan siswa. Contohnya berdiferensiasi di sini maksudnya adalah berdasarkan perbedaan kemampuan siswa tadi, kita bisa memberikan contoh-contoh tadi misalnya dengan benda nyata atau video. Jadi dari hasil-hasil yang perbedaan kita itu, anak-anak nanti akan bisa mempresentasikan hasil daripada video tadi atau dari benda-benda nyata tadi.
Nah, dampak positifnya adalah pelajar atau kita dapat memastikan keterkaitan tujuan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan langkah pembelajaran sehingga saat pembelajaran dilakukan. Terus, siswa memahami mengapa mereka harus mempelajari dan menguasai materi itu. Sehingga pada akhirnya nilai mereka baik dan itu berarti tujuan pembelajaran kita tercapai. Mungkin itu tadi paparan dari materi Ulun tentang prinsip pendekatan understanding by design. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah menyaksikan hasil presentasi Ulun. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga aksi nyata yang Ulun berikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang mau mencoba, nanti boleh juga kita gunakan dalam merancang pembelajaran kita yang berpusat pada siswa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya PLT dari SDN Kelantan Ilir 1. Baru saja tadi saya sudah menyaksikan atau melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Maulidah untuk mempresentasikan modul 1 PPG Guru Tertentu Piloting tahap 3. Apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Maulidah tadi itu sudah sangat bagus. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menyebarkan kembali kepada rekan-rekan sejawatnya. Kemudian juga beliau nanti dapat mempraktikannya di dalam kelas dengan luar biasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Supiani. Saya rekan sejawat dari Ibu Maulidah. Menurut saya, paparan yang Ibu Maulidah sampaikan tentang UBD cukup begitu memberi kesan yang mendalam bagi saya. Mudah-mudahan saya dapat mengikuti serta menerapkannya nanti di kelas saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, paparan dari Bu Maulidah tadi sudah sangat bagus dan menambah ilmu pengetahuan untuk saya. Dan saya juga ingin menerapkan hal-hal yang seperti disampaikan oleh Ibu Maulidah untuk saya terapkan pada saat pembelajaran di kelas saya nanti untuk mencapai kesuksesan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dan rekan guru-guru sekalian sudah selesai melaksanakan presentasi yang disampaikan oleh Ibu Maulidah SPD. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi tersebut sangat luar biasa, berguna sekali untuk diri ulun pribadi, dan semoga nanti dapat ulun terapkan pada peserta didik ulun di kelas.